Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Teknologi akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, macOS, dan Microsoft Windows. Beberapa aplikasi atau bagian di dalam Microsoft Office yang sudah populer adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft Office terbaru yang diluncurkan adalah Office 15 atau Office 2013 yang diluncurkan pada Januari 2013 dan Microsoft Office 2016. Microsoft Office sebenarnya terdiri dari banyak sekali bagian. Berikut ini adalah beberapa penjelasan lengkap dari program aplikasi Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft, sedangkan secara umum, Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi pengolah data berupa huruf atau kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen, dan lain-lain. Hadirnya Microsoft Word menggantikan mesin ketik yang sudah kuno. Dengan Microsoft Word, kita bisa membuat dokumen dengan mudah, kita bisa menyimpannya lalu mencetaknya kapan saja. Beberapa fungsi dan kegunaannya. Fungsi Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler. Microsoft Word mempunyai berbagai macam fungsi. Fungsi dan kegunaan Microsoft Word antara lain untuk membuat dokumen dengan cepat, untuk membuat dokumen yang bisa dicetak, untuk menyimpan dokumen dalam ukuran yang kecil dan format yang beragam, untuk membuat tulisan dalam berbagai variasi, untuk membuat label surat. Yang kedua yakni Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka dalam kurung aritmatika. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi kecil. Microsoft Excel juga sering digunakan oleh ibu rumah tangga untuk menulis atau mencatat keuangan dalam rumah tangga seperti halnya pengeluaran atau pemasukan dalam tiap bulan atau minggu. Fungsi dan kegunaannya. Aplikasi Microsoft Excel memiliki banyak sekali kegunaan. Kali ini penjelasan tentang kegunaan Microsoft Excel saya bagi dalam berbagai bidang. Adapun kegunaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang akuntansi. Program Microsoft Excel banyak sekali digunakan oleh para akuntan dalam membuat laporan keuangan. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah rugi atau laba suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, fungsi dan kegunaannya Microsoft Excel dalam bidang pendidikan. Aplikasi Microsoft Excel juga sering digunakan di bidang pendidikan, antara lain yaitu membuat laporan nilai siswa, membuat laporan keuangan sekolah, membuat laporan data guru, membuat laporan data siswa, dan lain-lain. Dalam Microsoft Excel terdapat rumus if. Rumus ini sangat bermanfaat sekali dalam membuat laporan nilai siswa. Dengan rumus if, guru dapat dengan mudah mengetahui siswa yang harus melakukan remedial dan siswa yang telah lulus standar kompetensi. Fungsi dan kegunaannya Microsoft Excel dalam bidang administrasi. Microsoft Excel juga bermanfaat di bidang administrasi, misalnya dalam pendataan karyawan,
dengan menggunakan fitur ascending dan descending, maka dapat dibuat sebuah tabel berisi daftar karyawan secara terurut. Yang ketiga, aplikasi Microsoft Office diantaranya adalah Microsoft Access. Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengolah basis data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi. Berikut fungsi dan kegunaannya. Fungsi atau kegunaan utama dari Microsoft Access yaitu untuk menangani proses manipulasi data dan pembuatan sebuah sistem. Hadirnya Microsoft Access dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membuat aplikasi web dasar. Adapun fungsi lain dari program aplikasi ini antara lain: yang pertama yaitu untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik. Di sini kita bisa memanfaatkan atau menggunakan Microsoft Access. Yang kedua yaitu untuk membuat laporan keuangan, untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, dan yang keempat untuk membuat form dan subform. Selanjutnya untuk membuat basis data, untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku di perpustakaan, untuk membuat program aplikasi daftar hadir, untuk membuat program aplikasi persediaan barang, dan masih banyak lainnya untuk fungsi dan kegunaan Microsoft Access. Selanjutnya yaitu Microsoft Office berbasis atau berjudul Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah. Dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih, fitur template design juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Nah, berikut adalah fungsi dan kegunaannya. Kegunaan atau fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Dalam kita menyampaikan sebuah presentasi akan lebih menarik jika kita menggunakan Microsoft PowerPoint, karena nanti yang disampaikan hanyalah sebuah poin-poin dari materi yang akan kita sampaikan, sedangkan peserta sudah memegang seluruh materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Di sini membuat presentasi berbuat soft copy dalam artian file yang sudah kita buat nanti muncullah sebuah poin-poin untuk mendapatkan informasi yang lebih inti, sehingga mempermudah untuk siswa, mahasiswa, atau peserta dalam menerima materi pendidikan, sehingga para penerima materi bisa dapat lebih memahami konsep dari materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Di sini proses pembuatan Microsoft PowerPoint akan membuat penerima materi menjadi tertarik untuk memperhatikan sebuah materi dari bentuk slide yang menarik dan cantik dan dukungan fitur audio video, sehingga
membuat presentasi lebih menarik. Yang terakhir yaitu mempermudah dalam mengatur dan mencetak berbagai slide. Di sini berfungsi untuk penerima materi sehingga penerima materi lebih paham dalam memahami konsep dari materi yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan singkat terkait Microsoft Office bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.